Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, perkenalkan nama saya Muhammad Lilik Al-Ma'rufi. Di sini saya akan menceritakan sebuah cerita rakyat yang berjudul Asal-usul Rawa Jombor yang terdapat di Kota Klaten. Baik anak-anak, marilah kita simak cerita berikut ini. Rawa Jombor merupakan sebuah rawa yang terletak di tengah desa Krakitan. Rawa ini dikelilingi oleh bukit-bukit yang sebagian besar merupakan pegunungan kapur. Rawa Jombor berjarak kurang lebih 8 km dari kota Klaten. Rawa ini memiliki luas 1098 hektar dengan kedalaman mencapai 4,5 mm dan memiliki daya tampung air 4 juta meter. Tanggul yang mengelilingi rawa ini sepanjang 7,5 meter dengan lebar tanggul 12 meter. Daerah Rawa Jombor dahulu sebenarnya merupakan dataran rendah yang berbentuk cekung, luas dan dikelilingi oleh barisan pegunungan. Hal ini menyebabkan dataran rendah tersebut sering tergenang air baik pada musim hujan maupun musim kemarau. Daerah tersebut dinamakan Rawa Jombor karena daerah tersebut sering tergenang air sehingga disebut rawa dan terletak di desa Jombor yang kini berubah menjadi desa Krakitan. Genangan air ini merupakan semakin tinggi saat musim hujan karena dari sebelah barat laut terdapat sungai yang bernama Kali Ujang dan Kali Dengkeng. Kedua sungai tersebut selalu meluap saat musim hujan dan selalu mengarah ke Rawa Jombor. Luapan air ini merupakan dan membuat Rawa Jombor semakin meluas dan menggenangi rumah warga serta sawah yang berada di sekeliling, sehingga banyak warga yang terpaksa pindah ke tempat yang lebih aman di tepi rawa atau yang lebih aman di sekitarnya. Pada tahun 1901, Sinuwun Pakubuwono ke-10 bersama dengan pemerintahan Belanda mendirikan pabrik gula yaitu Manis Harjo di daerah Vedan, tempatnya di Klaten. Dibukanya pabrik gula ini membuat seluruh lahan pertanian di daerah Vedan tersebut ditanami dengan tanaman tebu. Luas lahan yang digunakan untuk perkebunan tebu tersebut meningkatkan jumlah kebutuhan air untuk irigasi, sehingga Sinuwun Pakubuwono ke-10 dan pemerintahan Belanda mengetahui keberadaan Rawa Jombor dengan jumlah air yang melimpah, berencana membuat saluran irigasi dari Rawa Jombor menuju area perkebunan tebu tersebut. Pembangunan saluran irigasi tersebut dimulai pada tahun 1917 dengan cara membuat terowongan sepanjang 1 km menerobos pegunungan yang mengelilingi rawa serta talang air di atas Kali Dengkeng. Pekerjaan ini akhirnya selesai pada tahun 1921 dan setiap tahun Sinuwun Pakubuwono ke-10 selalu mengunjungi Rawa Jombor walaupun hanya untuk sekedar naik perahu atau melihat pemandangan. Pada saat penjajahan Jepang, pabrik gula Manis Harjo yang sebelumnya dikelola oleh pemerintahan Belanda menjadi bangkrut. Pada tahun 1943 sampai dengan 1944 oleh pemerintahan Jepang, Rawa Jombor kemudian dijadikan waduk dengan bangunan tanggul yang di sekelilingi rawa dengan memanfaatkan tenaga kerja paksa yaitu Romusa. Sebelum dibangun tanggul, luas Rawa Jombor sekitar 500 hektar, sementara setelah dibangun tanggul dengan lebar 5 meter maka luasnya menjadi 180 hektar. Setelah penjajahan Jepang berakhir, Rawa Jombor tetap dimanfaatkan sebagai waduk untuk menampung air irigasi. Bahkan pada tahun 1956, pemerintahan Kota Klaten menetapkan Rawa Jombor sebagai tujuan wisata dengan melakukan pembangunan tempat peristirahatan untuk pengunjung.
pada tahun 1967 sampai dengan 1968, setelah adanya pemerintahan Orde Baru, pemerintah Kota Klaten memanfaatkan para tahanan politik untuk melakukan perbaikan Rowojombor. Perbaikan tersebut dilakukan dengan memperlebar tanggul yang awalnya hanya 5 meter menjadi 12 meter. Pekerjaan tersebut selesai dalam 7 bulan dengan menyerap tenaga kerja tapol sebanyak 1.700 orang. Di balik Rowojombor ada sebuah mitos yang berkembang di masyarakat tentang adanya ular berkepala manusia yang memiliki mahkota. Ular ini panjangnya dari ujung wetan sampai ujung kulon Rowo. Rowojombor, segelintir masyarakat juga mengatakan bahwa ular ini sering memakan korban di Rowojombor. Baik anak-anak, demikian cerita yang saya sampaikan. Semoga ada manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.